Godaan Sang Nabi oleh Wiwin Novianti dengan judul Pemegang Teguh Janji dalam Perspektif Menguji Kesabaran dan Kejujuran. Nyemil santai makan kuaci, makannya di atas meja. Sebelum kisah ini saya mulai, ucap Assalamualaikum jangan lupa. Ada cewek namanya Jamila. Orangnya manis seperti gula. Maaf nanti kalau banyak salah. Maklumlah saya masih pemula. Banyaklah redup perkara redup. Redup alamat harikan hujan. Banyaklah hidup perkara hidup. Hidup Zulkifli menjadi teladan. Dalam sinopsis. Pada suatu malam, ketika ia hendak tidur, ada seorang tamu ingin menemuinya. Tamu itu tak lain adalah orang kebenaran yang akan menggoda si pemuda ini dan berniat menggoyahkan kesabaran pemuda soleh ini. Penonton dan pendengar sahabatku semuanya yang berbahagia, siapakah pemuda itu dan bagaimana kisahnya dengan utusan Allah ini? Untuk mengetahui cerita lengkapnya, mari dengarkan bersama-sama. Disebut bahwa Zulkifli itu nama aslinya adalah Bashar. Ia putra Nabi Ayub dan istrinya yang bernama Rahmah. Mereka hidup di sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Raja itu tekun mengumpulkan rakyatnya dan berkata, "Siapakah yang sanggup berlaku sabar jika malam mendirikan sholat, jika siang melakukan puasa?" Tidak ada seorang pun yang berani menyatakan kesanggupan. Akhirnya, anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Sanggup." Sejak saat itu, ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Zulkifli kemudian menjadi raja. Di waktu malam, ia beribadah, dan di waktu siang, ia berpuasa. Dia diangkat menjadi ketua hakim. Tidurnya di waktu malam hanya sedikit sekali. Ketika ia hendak beranjak ke tempat tidur, ada seorang tamu yang ingin menemuinya. Tamu itu adalah tamu tidak diundang. Ia adalah setan yang menjelma sebagai manusia dengan niat menggoda Zulkifli. Setan hendak menggoyahkan kesabaran Zulkifli. "Ada apa saudara kemari di malam hari?" Tanya Nabi Zulkifli. "Hamba seorang musafir. Barang-barang kepunyaan hamba dirampok orang di perjalanan," jawab orang tua yang sebenarnya adalah setan. "Datanglah besok pagi Atau petang hari, kata Zulkifli. Esok paginya, orang itu tidak datang, padahal Zulkifli sudah menunggunya di ruang sidang. Dan pada petang hari, orang itu juga tidak datang, padahal ia bersedia untuk datang. Memang Zulkifli orang yang sangat sabar, selalu mempergunakan akal sehat, tidak pernah marah kepada para tamunya. Pada suatu hari, terjadi peperangan di negerinya.
dengan pemberontak yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Zulkifli memerintahkan tentara dengan rakyatnya untuk berperang untuk berangkat ke medan juang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata rakyatnya takut untuk berperang. Mereka takut mati. Kemudian rakyatnya bersedia maju berperang jika Zulkifli mau mendoakan kepada Allah agar mereka diperbaiki nasib kehidupannya dan mereka dijamin kesejahteraannya. Dan mereka tidak mati. Mendengar ucapan itu, Zulkifli tidak marah, bahkan berdoa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Zulkifli, "Hai Zulkifli, aku telah mengetahui permintaan mereka dan aku mendengar doamu. Dalam peperangan itu, akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Dan tidak ada seorang pun yang mati di medan juang." Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah kisahku ini, semoga bisa memberi manfaat. Saya suka memasak nasi, tumbuhlah padi di tengah sawah. Saya menutup kisah ini dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.